Gue kan lagi scroll Instagram nih cuy ya. Tiba-tiba muncul berita ini gitu. Gue nggak tahu men, nih konteksnya apa gitu loh. Kenapa bisa terjadi lagi gitu loh cuy ya. Padahal kemarin nih udah ada ya, sampai ada boykot barang Prancis gitu kan. Tiba-tiba di sini ternyata Cina menayangkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad di saluran TV-nya gitu. Dan masalahnya coy, di sini tuh bukan kartun ya, bukan kartun, tapi emang foto yang diilustrasikan sebagai Nabi Muhammad gitu. Gue nggak tahu men, nih gue nggak tahu, sumpah gue pengen kesel, pengen marah, tapi kayaknya makin gue marah makin gak membaik nih keadaan, sumpah dah. Karena akhir-akhir ini gue lihat ya cuy ya, banyak banget nih ya berita-berita yang notabene-nya itu menghina Islam. Banyak banget coy. Yang gue buat video, yang gue record, yang gue jadiin konten itu rata-rata tuh emang penghinaan terhadap Islam semua. Karena gue pengen banget ngingetin ke kalian coy ya, bahwasanya sekarang kita kayaknya sedang berada di ujung zaman bukan ujung zaman, tapi di akhir zaman gitu, di mana Islam itu udah kayak dihina-hina gitu loh men. Dan juga hari ini gue juga bakalan coba untuk bahas berita yang kedua, yaitu tentang Ade Londok yang akhir-akhir ini buat masalah lagi ya men, sampai dia terlibat masalah lagi. Emang apa yang dilakukan? Maka di sini kita bakal bahas ya cuy ya. Ini orang nih nggak habis-habis bikin masalah gitu kan. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman-teman, jadi video gue bagus kali men, gue bakalan coba untuk bahas berita lagi men ya. Nah seperti yang kita bilang di awal tadi ya cuy ya, berita yang pertama ini sedih banget cuy, sedih banget gitu. Dan gue pengen ngingetin ke kalian aja nih, hati-hati bos ya. Ini udah banyak banget nih tanda-tandanya gitu. Terlebih-lebih sekarang Islam banyak banget dihina-hina nih. Nah ini tanda-tanda nih, jadi kalian harus hati-hati, perbanyak ibadah gitu ya. Ini gue jadi ceramah, tapi bener nih cuy, bener-bener nih men ya. Jadi hari ini gue dapat berita yang bener-bener bikin gue sedih banget, yaitu tentang TV nasional Cina ya, tayangkan suatu film yang menghina Nabi Muhammad gitu. Oke, kita bakal langsung aja ke beritanya men. Let's go. Oke coy, kita udah ada di beritanya men. Nah, di sini kalian bisa lihat ya cuy ya, judulnya nih ya, TV nasional Cina tayangkan gambar Nabi Muhammad. Akankah gerakan boykot produk Cina dilakukan? Nah, ini permasalahannya cuy ya. Kalau misalnya kita boykot nih ya, barang-barang dari Cina, ini semua hilang nih men. Maksudnya ini semua dari Cina gitu. Gimana mau boykot bos ya? Gimana gitu, masalahnya gitu kan. Tapi ya di sini gue bingung banget coy, kenapa Cina sampai ngelakuin hal ini gitu. Nah, emang ada apa sih bang? Nah, kita bakal coba untuk nonton video. Tapi sebelum kita nonton video, kita baca sedikit beritanya ya cuy ya. Mengutip kabar yang disiarkan oleh saluran televisi berbasis berita berbahasa Inggris di India, WION, pada akhir pekan kemarin disebutkan bahwa dalam salah satu adegan di serial TV tersebut dikisahkan ada seorang duta besar dari Arab yang mengunjungi Tiongkok selama pemerintahan dinasti Tang. Nih ceritanya men, maksudnya kronologi yang terjadi di dalam film tersebut gitu. Dalam kunjungan tersebut, sang duta besar menghadiahkan potret Nabi Muhammad men. Aduh ya Allah, kepada Kaisar Tiongkok. Dalam adegan tersebut kabarnya ada dialog di mana tokoh duta besar Arab itu mengatakan ini adalah potret Tuhan negara kita, Muhammad. Gak ada coy, gak ada satupun potret yang bisa menggambarkan Nabi Muhammad. Gak ada. Oke, kalau misalnya ada itu berarti penghinaan. Ini makanya cuy, gue bingung banget kenapa akhir-akhir ini banyak banget yang beginian gitu loh. Rata-rata cuy, semua berita yang gue bahas itu emang penghinaan semua gitu terhadap Islam gitu kan. Cuplikan adegan tersebut mulai menyita perhatian publik dunia setelah pertama kali diunggah oleh seorang aktivis HAM Uighur bernama Arslan Hidayat. Nah, nanti kita bakal coba untuk cek ya cuy akun Twitternya, dan kita bakal coba untuk nonton video nanti di akun Twitternya cuy ya. Gambar Nabi Muhammad SAW dalam serial TV di saluran TV pemerintahan Cina, CCTV. Nama salurannya kayaknya CCTV aja. Gue juga nggak tahu gitu men, tapi katanya di sini CCTV gitu. Konteks adegan seorang duta besar dari negara Arab menghadiahkan potret Nabi Muhammad. Nah, ini seperti yang kita bacain tadi, bahwasanya adegannya itu yang dimana duta besar dari Arab itu membawakan potret Nabi Muhammad ya, atau gambar potret Nabi Muhammad itu kepada kekaisaran dinasti Tang gitu. Intinya kayak gitulah coy. Nah, sekarang kita bakal coba untuk nonton videonya ya cuy. Langsung aja kita ke Twitter men. Let's go. Oke coy, kita udah ada di Twitter ya men. Nah, di sini kalian bisa lihat kita udah berada di Twitter Arslan Hidayat gitu, dan di sini pakai bahasa Inggris ya cuy ya. Gue tidak bisa berbahasa Inggris, tapi kita coba artikan sebisa kita ya cuy ya. Image of Prophet Muhammad. Oke, berarti ini gambar dari Nabi Muhammad ya cuy ya, di serial TV Cina. Nama serial TV-nya itu kalau nggak salah gue CCTV ya, China State Run TV Channel. Ya intinya gitulah konteks. Nah, ini adegannya ya cuy ya, seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya ada duta besar gitu ya, kedutaan besar dari Arab yang mengunjungi dinasti Tang di Cina dan membawakan potret gambar dari Nabi Muhammad. Intinya kayak gitu coy. Nah, sekarang coba kita nonton video di
sini adegannya itu sekitar 30 detik ya. Coba kita nonton videonya, dan di sini udah lumayan viral juga coy. Makanya di sini gue langsung bikin konten gitu, karena gue takut banget coy kalau misalnya ini berlanjut lagi gitu. Gue ngeri banget ya cuy. Setidaknya kita bisa menghentikan kegiatan ini gitu, atau penghinaan ini gitu. Setidaknya kita menyuarakan lah gitu. Intinya gitulah, daripada kita diam-diam doang gitu coy, oke? Nah, ini ya. Ini emang kayak suasana Cina banget gitu. Astagfirullahaladzim. Tuh kan denger gak apa yang dibilang sama dia? Muhammad coy, emang bener-bener Muhammad gitu, bukan orang lain. Kalau misalnya orang lain ya kita masih bisa maklum lah, karena kan itu pakai sorban ya. Orang Arab emang dominannya pakai sorban gitu. Tapi di situ jelas sekali ya cuy ya, dia mengatakan Nabi Muhammad gitu. Ini gue gerembat, sebenarnya gue gerembat pengen marah-marah, tapi ya gimana lagi gitu kan. Maksud gue tuh konteksnya apa, ngapain dibikin film kayak gini. Oke, coba kita lanjut lagi sedikit ya cuy ya. Jadi ini ada kayak kedutaan Arab gitu ya. Yang mana nih duta Arab? Yang pakai sorban kayak cuy, yang paling kiri ya. Oke, udah habis men ya. Oke, cuma segitu aja. Emang video emang cuma 30 detik, tapi itu maknanya besar banget bagi umat Islam gitu. Maksud gue kayak apa ya cuy ya, kayak penghinaan besar gitu loh. Karena Nabi Muhammad itu ya cuy, gue bilang nih ya, kalau misal kalian bingung, Bang, kenapa sih bang lu marah kalau misalnya Nabi Muhammad dijadiin gambaran gitu? bro, nih gue bilang ya cuy ya, Nabi Muhammad itu nggak ada yang bisa gambarin kegantengannya, fisiknya nggak ada yang bisa. Kalau misal mengilustrasikan dalam artian cuma dalam kalimat ya bisa lah. Misalnya kayak hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, itu mungkin bisa dideskripsikan secara bahasa. Tapi kalau misalnya dideskripsikan secara gambaran, gak boleh bos ya. Itu namanya penghinaan, karena kita nggak ada yang tahu gimana bentuk aslinya. Jadi makanya di sini kenapa umat muslim itu marah ya karena itu gitu loh cuy ya. Makanya di sini gue berharap semoga kedepannya nggak ada lagi. Dan gue berharap ya cuy, kalau misalnya ada berita-berita kayak gini lagi, tolong disebarluaskan. Biar apa? Biar cepat-cepat orang pada tahu, sehingga bisa diambil tindakan gitu kan. Karena berita-berita kayak gini kalau misalnya kita diamkan bisa bahaya coy. Makanya di sini bantu sebarkan coy, biar pemerintah Indonesia juga tahu gitu ya kegiatan-kegiatan Cina gitu. Ya kalau misalnya mau diboikot ya gimana, gue juga nggak tahu men ya. Kalau misalnya boikot barang Cina, ini Cina, maksudnya semua Cina gitu. Jadi gimana coy kalau misalnya kita boikot tuh gimana gitu kan? Kita udah siap bahas berita yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya nih ya. Nah, pembahasan berikutnya ini agak singkat ya cuy ya. Jadi emang pembahasan berikutnya apa bang? Di sini itu ada perilaku dari seorang Ade Londok ya. Siapa yang nggak tahu Ade Londok pasti tahu lah gitu men. Karena akhir-akhir ini dia banyak banget membuat masalah gitu bos ya. Dari mulai dia mengata-ngatai pemotor gitu kan, sampai sekarang dia bikin masalah lagi, yaitu dia menjaili atau berbuat tidak sopan terhadap pelawak legend gitu. Siapa? Yaitu Malih gitu. Nah, sekarang kita coba untuk nonton dulu videonya, karena di sini ada rangkuman videonya ya cuy ya. Oke cuy, kita udah ada di YouTube-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat judulnya nih men. Ternyata ini penyebab Ade Londok dicuekin Malih gitu. Nah, Malih ini pelawak ya men, pelawak profesional gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu, bang itu emang di acara mana bang gitu kan. Nah, di sini men, acara In The Cosnet ya, intinya di TV Net lah, di saluran TV Net lah gitu. Nah, sekarang coba kita langsung aja play videonya men, tanpa banyak bacot lagi. Let's go. Ternyata ini penyebab Ade Londok dicuekin sama Haji Malih. Oke. Nah, itu dia coy. Jadi hansip lah gitu ya intinya ya. Oke. Bisa langsung pulang aja. Kalau saya bilang ya dukung Pak Mali, bagaimana jawabannya? Dukung, setuju. Untuk Oh, berarti tadi yang pertama itu intinya adalah si Ade Londok ini ngomong langsung di depan mukanya Bang Malih gitu. Jadi intinya kayak gak sopan aja. Iya benar sih men, kalau misalnya kita teriak di depan orang, apalagi kayak oh gitu kan, itu nggak bagus coy. Tuh langsung dipukul kan sama Bang Malih gitu kan. Karena dia terlalu atraktif gitu, kayak terlalu banyak gerak, terlalu apa ya, sok asik lah gitu intinya men. Nah, kalian misalnya tuh bener-bener sok asik banget tuh kalian lihat. Nih, ini yang paling parah coy. Ya Allah ya Rabbi. Ini sih yang paling parah men. Paling parah menurut gue coy. Maksudnya kalau misalnya ngelawak gak sampai kayak gitu juga gitu kan. Ini makanya emang pantes sih dicuekin sama Bang Malih gitu kan. hidup kembali.
bener-bener atraktif parah, yang dimana bener-bener kayak sok asik gitu. Sedangkan Bang Mali ini kan orang tua ya cuy, yang dimana ya notabene-nya orang tua kan gak mau terlalu banyak bicara. Maksudnya ya ngelawak yang ngelawak aja, tapi jangan sampai maksain diri gitu kan. Karena gue juga udah nonton podcastnya Bang Mali dengan Deddy Corbuzier gitu kan, dan disitu dibilang sama Bang Mali gitu, bahwasannya si Ade Londok ini terlalu atraktif gitu, kayak terlalu banyak ngomong. Ya intinya kayak anak kecil ngelawak maksain gitu, nggak lucu tapi dipaksain. Akhirnya main fisik gitu kayak tadi ya, mainnya narik-narik kursi gitu. Itu main fisik namanya coy. Oke coy, kita udah siap bahas 2 berita tadi. Nah di sini yang pengen gua ulik berita yang kedua. Berita yang pertama tadi udah jelas banget ya cuy, jadi nggak bakal gua ulik lagi. Nah berita yang kedua ini men, menurut gua dia tuh emang bener-bener nggak sopan ya cuy ya kepada Bang Mali gitu. Kalau misalnya ingin ngelawak ya harus lebih sopan. Karena kalau misalnya kalian pengen tahu gimana ngelawakan yang sopan, kalian nonton tuh podcast Bang Mali dengan Deddy Corbuzier. Di situ udah dijelasin bahwasanya Bang Mali ini emang tersinggung ya cuy ya dengan perilakunya si Ade Londok ini gitu. Karena ngelawak gak perlu segitunya bos syekh, nggak perlu narik-narik kursi gitu. Apalagi Bang Mali ini udah tua gitu kan. Kalau misalnya kenapa-kenapa gimana. Dan juga itu tuh kayak apa ya, nggak sopan aja gitu terhadap orang lebih tua gitu kan. Kalau misalnya dia ngelakuin hal itu kepada seumuran atau orang yang lebih muda mungkin masih bisa diwajarkan. Tapi di sini posisinya Bang Mali ini orang profesional coy, sedangkan Ade Londok ini orang yang baru terjun ke dunia lawak gitu. Bahkan nggak lucu sama sekali kayaknya. Mungkin menurut dia kayak itu lucu gitu, padahal enggak ya Ben. Ya intinya di sini gue bilang, menurut gue pribadi dia terlalu over ya, bener ya, dia kurang sopan gitu. Dan juga bener-bener kayak menjahili ya, jatuhnya itu kayak menghina dan juga menjahili gitu. Yaudah guys ya, untuk berita yang pertama ya intinya gue takut banget kalau misalnya ini terjadi lagi. Untuk berita yang pertama ya cuy ya, kalau misalnya terjadi lagi penghinaan-penghinaan terhadap Islam itu gue takut banget. Jadi intinya di sini kita berdoa bareng-bareng ya cuy ya. Yaudah guys ya, segitu aja pembahasan dari gue. Jangan lupa di like, subscribe, dan see you in the next video and bye bye.